Rahasia ajaran Sunan Kudus yang disembunyikan selama ini. Nomor 5 bikin kamu terkejut. Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah ajaran rahasia yang disimpan oleh Sunan Kudus? Sebuah ajaran yang tidak semua orang tahu, bahkan banyak yang menganggapnya hanyalah cerita lama. Tapi percayalah, apa yang akan kamu dengar sebentar lagi akan membuatmu tercengang. Di balik kemegahan Menara Kudus dan sejarah dakwahnya, ternyata Sunan Kudus menyimpan sebuah pesan yang luar biasa mendalam. Sebuah rahasia yang bukan hanya tentang agama, tapi tentang kemanusiaan, toleransi, dan cara hidup yang penuh kedamaian. Ajaran ini disampaikan ratusan tahun lalu, namun relevansinya justru semakin kuat di zaman sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang bikin kamu terkejut di poin nomor 5, pastikan kamu sudah mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Karena satu klik dari kamu berarti kamu sudah ikut melestarikan ilmu sejarah yang nyaris hilang di telan zaman. Siap? Mari kita mulai perjalanan luar biasa ini. Bagian 1. Siapa Sunan Kudus? Sejarah singkat yang jarang diceritakan. Nama asli Sunan Kudus adalah Jakfar Syadik, seorang ulama besar yang dikenal sebagai salah satu wali Songo, penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau lahir sekitar abad ke-15, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam, khususnya di daerah Jawa Tengah. Kota Kudus sendiri, yang namanya berasal dari kata Al-Quds, Yerusalem, menunjukkan kedekatan beliau dengan nilai-nilai Islam yang universal. Sejak kecil, Sunan Kudus dikenal cerdas dan memiliki ilmu yang mendalam. Ia menimba ilmu agama dari berbagai guru, termasuk Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel. Bahkan, ada yang menyebut bahwa beliau pernah belajar ke Timur Tengah sehingga wawasannya begitu luas. Namun, yang membuat Sunan Kudus berbeda adalah cara dakwahnya. Ia tidak serta-merta memaksa masyarakat meninggalkan tradisi lamanya, melainkan menghormati budaya lokal. Inilah yang membuat dakwahnya diterima dengan mudah oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Di tengah masyarakat yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha, Sunan Kudus mampu memperkenalkan Islam tanpa benturan besar. Salah satu strategi besarnya adalah mendirikan Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya memadukan unsur Hindu-Buddha dengan Islam. Inilah simbol toleransi dan kearifan lokal yang legendaris hingga kini. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang jarang dibicarakan. Sebuah ajaran yang disampaikan Sunan Kudus, yang hingga kini masih menjadi misteri bagi banyak orang. Ajaran itu begitu dalam, begitu universal, dan akan kita ungkap bersama dalam video ini. Bagian 2, Metode Penyebaran Islam Sunan Kudus, Rahasia Kearifan Lokal. Salah satu kehebatan Sunan Kudus adalah kemampuannya beradaptasi dengan budaya Jawa yang saat itu masih syarat dengan kepercayaan Hindu-Buddha. Beliau tahu betul bahwa merubah budaya secara frontal hanya akan menimbulkan penolakan. Maka, beliau memilih pendekatan yang halus, bijaksana, dan penuh seni. Contohnya, Sunan Kudus tidak melarang langsung masyarakat menyembelih sapi, hewan yang sangat dihormati oleh umat Hindu, melainkan beliau menghimbau umat Islam di Kudus untuk tidak menyembelih sapi, melainkan kambing, sebagai bentuk penghormatan kepada keyakinan tetangga mereka. Bayangkan, ajaran ini disampaikan ratusan tahun lalu, tetapi syarat dengan nilai toleransi yang luar biasa. Beliau juga menggunakan wayang, gamelan, dan kesenian Jawa sebagai sarana dakwah, sama seperti Sunan Kalijaga. Namun yang unik dari Sunan Kudus adalah penekanannya pada toleransi sosial dan kedamaian antar umat beragama. Ini bukan hanya strategi, tetapi menjadi ajaran inti yang disampaikan kepada para santri dan masyarakatnya. Selain itu, arsitektur Masjid Menara Kudus yang megah menjadi bukti nyata pendekatan beliau. Menara yang menyerupai candi menunjukkan bahwa Islam datang bukan untuk menghancurkan budaya, tetapi menyempurnakannya dengan nilai-nilai tauhid. Namun, semua ini barulah permukaan. Karena, ada ajaran mendalam yang beliau titipkan kepada murid-muridnya. Ajaran yang jarang dibahas secara terbuka, karena mengandung rahasia kehidupan yang luar biasa. Kita akan membahasnya di bagian berikutnya. Bagian 3, Simbol-simbol rahasia di Kota Kudus dan Masjid Menara Kudus. Kalau kamu pernah berkunjung ke Masjid Menara Kudus, kamu akan melihat sesuatu yang unik. Masjid ini memiliki menara yang bentuknya mirip candi Hindu, lengkap dengan ukiran-ukiran khas Majapahit. Mengapa demikian? Karena Sunan Kudus ingin menghargai budaya setempat, agar masyarakat tidak merasa kehilangan identitasnya ketika memeluk Islam. Tetapi, di balik bentuk menara itu, ada simbol-simbol rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Misalnya, jumlah anak tangga menara yang melambangkan rukun Islam, atau ornamen bunga teratai yang melambangkan kesucian hati. Bahkan,
Ada batu-batu bertulis kalimat tauhid yang tersembunyi di bagian tertentu, seakan menjadi pesan bahwa Islam adalah inti dari segala nilai luhur. Di sekitar kota Kudus pun ada tradisi yang diwariskan oleh Sunan Kudus, seperti bulan suro dan dandangan, yang mengandung makna spiritual mendalam. Tradisi ini bukan sekadar budaya, tetapi mengajarkan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan pengendalian diri. Dan inilah yang menarik, banyak ahli sejarah percaya bahwa simbol-simbol ini bukan hanya sekadar seni, tetapi kode ajaran yang ditinggalkan Sunan Kudus untuk generasi penerusnya. Sebuah kode tentang hidup harmonis tanpa kekerasan, tentang memuliakan perbedaan, dan tentang cinta yang melampaui sekat agama. Bagian 4. Rahasia ajaran Sunan Kudus, toleransi yang tak tertandingi. Ajaran yang disampaikan Sunan Kudus sebenarnya sangat revolusioner untuk zamannya. Bayangkan, di abad ke-15, ketika konflik agama bisa meledak kapan saja, Sunan Kudus justru menekankan perdamaian dan penghormatan antar umat. Beliau mengajarkan bahwa Islam bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga akhlak sosial. Salah satu pesan terkenal beliau adalah, siapa yang memuliakan tetangganya, maka Allah akan memuliakannya. Karena itulah beliau melarang menyembelih sapi, demi menghormati tetangga Hindu. Bahkan, beliau mengajarkan santrinya untuk tidak merendahkan keyakinan orang lain. Ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan, karena dengan itulah Islam diterima tanpa pertumpahan darah. Namun, di balik itu ada sesuatu yang jarang diungkap, sebuah pesan rahasia tentang kehidupan dan kematian, yang hanya disampaikan kepada murid-murid tertentu. Dan inilah yang akan kita bahas di poin terakhir, yang bikin kamu terkejut. Bagian 5. Fakta mengejutkan yang disembunyikan, nomor 5 bikin merinding. Tahukah kamu, ternyata Sunan Kudus memiliki sebuah ajaran rahasia yang jarang diketahui bahkan oleh sebagian besar umat Islam Jawa. Ajaran itu adalah pesan tentang persatuan umat manusia di akhir zaman. Dalam sebuah manuskrip kuno yang ditemukan di Kudus, disebutkan bahwa Sunan Kudus pernah berpesan, akan datang masa ketika manusia saling memerangi karena perbedaan keyakinan. Saat itu, carilah kedamaian, karena sesungguhnya kebenaran tidak akan lahir dari darah. Pesan ini bukan sekadar petuah biasa. Para peneliti percaya bahwa ajaran ini adalah kode spiritual yang ingin mengingatkan kita bahwa agama sejatinya bukan alasan untuk bertikai, melainkan jembatan menuju cinta dan persaudaraan. Dan yang bikin merinding, ada yang mengatakan bahwa Sunan Kudus meninggalkan sebuah naskah tentang tanda-tanda akhir zaman, yang isinya masih menjadi misteri sampai sekarang. Naskah itu diyakini disimpan rapat oleh para keturunannya, karena mengandung ramalan tentang perpecahan umat manusia dan datangnya era persatuan baru. Bayangkan, ajaran ini disampaikan 500 tahun lalu, dan kita baru menyadarinya sekarang. Penutup, pesan mendalam Sunan Kudus untuk kita hari ini. Sahabat sejarah, itulah 5 rahasia ajaran Sunan Kudus yang selama ini jarang dibicarakan. Dari toleransi yang luar biasa, simbol-simbol misterius, hingga pesan tentang persatuan manusia. Semua ini bukan sekadar cerita lama, tetapi pelajaran berharga untuk kita hari ini. Di era modern, ketika perbedaan sering jadi alasan perpecahan, pesan Sunan Kudus seolah datang lagi, mengingatkan kita, hormati perbedaan, karena dari sanalah kita menemukan kedamaian. Jadi, setelah mendengar semua ini, apa pendapat kamu? Apakah ajaran Sunan Kudus ini relevan untuk zaman sekarang? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa Islam datang dengan kedamaian. Sampai jumpa di sejarah kisah berikutnya. Wassalam.